Nama Siti Nurfadila, cuman suka dipanggil Dila. Umur 19, cuman nanti Desember 20. Status udah menikah, udah 3 tahun. Hal yang membuat bahagia itu baik-baik aja rumah tangganya. Terus nggak ada masalah satupun. Ada sih masalah, cuman masalah sepele, nggak dibesar-besarin. Terus pokoknya hal yang paling bahagia tuh rumah tangganya adem, nggak bikin pusing kepala gitu deh. Hal yang membuat aku sedih itu udah bikin kecewa orang tua. Masa lalu aku dulu itu aku pernah gagal nikah dan itu aku gagal nikah tuh nikah cuman 3 hari, nggak ada satupun nge-WA atau apa, nggak ada kabar sama sekali. Udah dia pergi. Itu di usia 16 tahun. Posisi masih sekolah, dan sekolah aku tuh udah nggak dilanjutin karena aku nikah. Itu tuh hal yang paling bodoh banget, dan udah membuat orang tua aku tuh kecewa banget, ya ampun, sampai nangis gara-gara masalah aku. Dan aku di situ ngerasa, ya ampun, kok hidup aku tuh gini banget, gak mikir panjang ke depannya kayak gimana, terus masa depan aku kayak gimana. Gitu, benar-benar ya ampun, ngerasa drop banget, udah ngelakuin hal bodoh gitu. Pertama aku pacaran biasa, nggak lebih-lebih, cuman karena dia tuh ngerayu aku, dan di situ entah kenapa aku tuh kerayu sama gombalan dia, sama omongan manis dia. Di situ aku kerayu. Terus yang dia pengen dari aku tuh aku kasih aja gitu, nyampe aku nggak mikir kedepannya kayak gimana, terus masa depan aku kayak gimana, terus nanti orang tua aku kayak gimana. Aku nggak mikir sampai segitunya. Dia pengen ini, ya udah aku kasih itu. Nah di situ mau nggak mau aku nikah sama dia, dan orang tua dia pun nggak setuju sama pernikahan aku. Orang tua aku pada nggak setuju sama pernikahan aku yang kayak gitu. Nah udah gitu kan, kalau misalnya udah gitu mau nggak mau harus gimana lagi, ya udah deh. Nah nikah tuh aku akad malam. Udah gitu di situ nggak ada orang tua keluarga dia satupun yang datang ke pernikahan aku sama dia. Dia diwakili sama temennya. Aku kecewa dong. Orang tua aku nangis, kenapa nggak ada yang datang pihak keluarga dia sama sekali, nggak ada satupun yang datang sama sekali. Nah udah gitu ya udah aku akad sama dia, gak ngobrol sama sekali, cuman bilang dia bilang gini ke aku, kenapa harus di make up, aku nggak suka kamu di make up, biasa-biasa aja gitu. Aku nangis, terus dia pergi gitu aja. Dia nggak ada nelpon aku, nggak ada nge-WA aku, nggak ada ngehubungin aku sama sekali. Dan dia tuh pergi alasannya mau benerin apalah, nggak tahu, sama temennya. Besoknya aku mikir paling bentar, nanti juga malam bakalan datang lagi. Nah udah gitu tuh aku tuh sampai ketiduran nungguin dia, aku WhatsApp dia, aku nelpon dia, nggak diangkat sama sekali, nggak dibalas sama sekali. Nah udah gitu aku tuh ketiduran nungguin dia lama banget. Nah aku bangun pagi, aku lihat, kirain aku udah ada, padahal nggak ada sama sekali, nggak ada di pinggir aku sama sekali. 3 hari berturut-turut nggak ada kabar. Terus ada kabar dia ceraiin aku. Aku nikah sama dia cuma 3 hari.
gak nyampe 1 minggu, gak nyampe 2 minggu, gak nyampe berbulan-bulan. Nah di situ aku drop banget, udah bikin keluarga aku kecewa, udah bikin terutama orang tua aku sampai nangis ngelihat aku kayak gitu, nangis ngelihat kehidupan aku kayak gitu. Nah udah gitu aku lihat di sekeliling teman-teman aku, ya ampun, teman aku masih sekolah dan aku di situ posisi udah jadi janda. Terus aku malu dong mau keluar, aku ngurung diri, aku drop banget pikiran, nggak tahu kemana. Aku mikir kalau aku nggak mau kayak gini terus, sedangkan dia bisa keluyuran, bisa nggak mikirin ini sama sekali. Kan di situ aku pengen positif lagi lah, nggak mau negatif gitu, nggak mau bikin mama kecewa lagi. Nah di situ aku mulai kerja, mulai bangkit lagi. Udah gitu aku nggak mikirin dia sama sekali, udah move on full lah, udah move on, nggak mau pengen ungkit dia lagi. Nah di situ aku kerja, dapat beberapa bulan keluar kota, aku ngekos sendiri. Nah udah gitu aku ketemu deh sama suami aku. Nah aku ngejalanin hubungan pacaran sama dia beberapa bulan. Dan di situ aku memutuskan untuk menikah di umur 17 tahun. Nikah sama suami nyampe sekarang, dan alhamdulillah aku bahagia banget. Orang tua aku alhamdulillah ngelihat aku kayak gini bahagia, karena dulu tuh emang benar-benar gimana ya, susah ngejelasinnya. Emang benar-benar bikin kecewa aja gitu ya pas ngelihat aku udah nikah sama suami aku, terus ngelihat aku rumah tangganya baik-baik aja, nggak ada gejala sama sekali. Terus bikin bahagia juga, ikut bahagia juga sih orang tua aku karena ngelihat anaknya juga bahagia. Buat mama, makasih banyak yang udah selalu support aku, yang udah selalu rangkul aku, yang udah selalu bikin aku bangkit lagi, yang tadinya terpuruk sampai sekarang bangkit lagi. Yang pokoknya makasih banyak. Maaf juga kalau misalnya aku selalu bikin mama nangis, bikin mama kecewa, pokoknya nggak bisa bikin mama bahagia. Maaf banget, tapi aku selalu sayang mama. Makasih mama, love you. Dan buat almarhum ayah, makasih ayah yang selalu bikin aku bahagia, yang selalu bikin aku senang. Pokoknya ayah the best. Semoga ayah tenang di alam sana. Meskipun aku belum bisa bikin ayah bahagia, maaf banget kalau misalnya sikap aku selalu bikin ayah nggak enak. Meskipun ayah mau gimana pun caranya bisa bikin aku bahagia. Makasih ayah, meskipun ayah nggak bisa lihat aku. Love you. Makasih buat suami aku yang sekarang udah bisa nerima aku apa adanya, udah bisa ngertiin aku, udah bisa sabar sama kelakuan aku yang super manja. Pokoknya makasih banyak udah bertahan sampai sekarang. Doa buat rumah tangga kita, semoga kita langgeng sampai kakek nenek, sampai maut memisahkan, sampai satu surga bareng. Pokoknya love you so much. Buat teman-teman yang nonton video ini, apapun yang terjadi dengan masalah kita ataupun masa lalu kita, baik maupun buruk, anggap aja itu adalah cerita di masa lalu kita.
Pokoknya buat teman-teman, semangat terus. Dengan masalah apapun, kamu gak sendirian. Dan kalian harus yakin suatu saat nanti kalian pasti bahagia seperti aku. Makasih ya yang udah kepo dengan cerita aku. Semoga jadi bermanfaat. Bye bye.